Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya Dr. JJ di seputar jantung. Dan di video kali ini saya akan share tentang efek samping dari statin. Ya, nah teman-teman memang saya belakangan banyak bahas soal kolesterol dan juga obat untuk menurunkan kolesterol atau LDL, khususnya obat statin. Nah, ada beberapa di kolom komen juga minta supaya dibahas tentang efek samping. Nah, malam hari ini saya akan bahas tentang efek samping statin yang paling sering dijumpai, yaitu efek samping terhadap otot. Nah, dalam bahasa medisnya ini namanya adalah SAMS, ya, SAMS, S-A-M-S, yaitu statin S-nya, A-nya associated, M-nya muscle, S-nya symptoms. Jadi ini gejala-gejala yang berhubungan dengan otot yang dihubungkan dengan penggunaan statin. Nah, tentang SAMS ini nanti apa yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, apakah ini mitos atau fakta sebetulnya? Nah, saya langsung jawab saja bahwa ini adalah fakta. Memang betul bahwa statin sering terjadi efek samping terhadap otot, ya, atau SAMS tadi. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, seberapa sering dan seberapa bahayanya ini SAMS ini nanti kita akan pelajari. Dan juga kita akan bahas mengapa bisa sampai terjadi SAMS dan siapa saja yang berisiko kena SAMS. Dan seperti teman-teman tahu bahwa statin itu kalau di Indonesia yang paling banyak kita kenal adalah simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Mana dari antara statin ini yang berbahaya untuk menimbulkan SAMS, ya? Kemudian juga karena banyaknya orang keluhan nyeri-nyeri otot, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa itu memang betul-betul merupakan efek samping dari statin atau bukan, ya. Dan kalau memang ternyata kena SAMS, kena gangguan ototnya tadi, apa yang harus dilakukan kalau sudah kena, ya. Nah, oke. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah kita mau tahu seberapa sering dan seberapa bahayanya SAMS ini, ya, statin associated muscle symptoms, gejala-gejala yang berhubungan dengan otot yang dihubungkan dengan statin. Yang pertama namanya adalah kondisi yang kita kenal sebagai mialgia. Nah, mialgia ini yang paling ringan, ya, efek samping dari statin terhadap otot yang paling ringan. Kejadiannya itu dilaporkan kalau dari studi-studi yang bersifat observasi saja itu bisa sampai 7-30%. Memang cukup banyak. Teman-teman bayangkan kalau ada 100 orang mendapatkan statin, bisa mungkin sampai 30 orang ada keluhan nyeri-nyeri otot. Tapi itu studi yang bersifat observasi, hanya diamati saja, ditanya-tanya siapa yang sakit ototnya. Tapi dalam studi yang bersifat lebih terkontrol, studi klinis, ternyata hanya 1-5%. Nanti saya jelaskan kenapa bisa bedanya begitu jauh. Nah, tapi apa gejala-gejala dari mialgia? Nah, gejala-gejalanya adalah nyeri-nyeri otot, ya, lemes-lemes juga ada. Nah, itu pada umumnya itu harus simetris. Kiri dan kanan dua-duanya kena. Jadi kalau keluhannya hanya satu sisi, kecil kemungkinan bahwa itu adalah efek samping dari statin. Dan otot-otot yang terkena itu juga otot-otot yang besar-besar, ya, otot di lengan atas ini, di bahu, di pundak, di paha, di betis. Jadi otot-otot yang besar. Jadi kemungkinannya kecil kalau nyeri ototnya misalnya di ujung-ujung jari, itu kemungkinan kecil. Timbulnya biasanya pada saat istirahat atau saat beraktivitas ringan, ya. Nah, yang penting pada SAMS ini, pada nyeri-nyeri otot ini, kalau kita mau pastikan apakah ini akibat dari statin atau tidak, kita dokter akan periksa namanya enzim CK, ya. CK itu singkatan dari kreatinin kinase, ya, kreatin kinase. Ini apa? Ini adalah enzim yang ada di otot, sel otot di tubuh kita. Jadi kalau memang ada kerusakan otot, maka enzim CK ini akan meningkat. Nah, pada mialgia, kerusakan ototnya sangat kecil. Sehingga kalau diperiksa CK-nya ini sebagian besar tidak meningkat, mungkin sebagian ada yang meningkat, tapi tidak sampai 3 kali lipat dari angka batas normalnya, ya. Nah, ini mialgia. Nah, kalau sudah kena mialgia, pertanyaannya apakah
masih bisa diteruskan tidak minum obat statin. Nah, dari penelitian-penelitian yang dilakukan, itu ternyata 70-90% orang yang kena mialgia akibat statin, ternyata nanti dengan cara-cara yang dilakukan oleh dokter-dokter, itu masih bisa dilanjutkan obat statinnya dan tetap aman. Nah, saya mau bahas tadi kenapa pada penelitian yang bersifat observasi saja ternyata tinggi angkanya, sementara pada yang studi yang lebih terkontrol, studi klinis itu cuma nggak sampai 5%. Ternyata ini ada efek yang disebut namanya efek nocebo, ya. Saya tulis ini nocebo. Nah, efek nocebo ini apa? Teman-teman sudah sering dengar efek namanya efek placebo. Apa itu efek placebo? Efek placebo itu efek positif atau efek yang diharapkan dari obat, tetapi sebetulnya akibat dari sugesti saja. Ya, pasien dikasih, misalnya mestinya dikasih obat tahan sakit, tapi secara tanpa ketahuan pasiennya hanya dikasih misalnya vitamin atau tepung saja dengan bentuk yang menyerupai obat tahan sakit, tapi karena dia ada efek placebonya, si pasiennya berpikiran positif tentang efek obat itu. Setelah diberi obatnya, pasiennya merasa lebih enak, sehingga ketika ditanyakan, "Pak, udah sembuh belum sakitnya?" Ternyata udah sembuh, padahal yang diminum oleh dia adalah hanya tepung saja atau vitamin saja, tidak ada efek tahan sakitnya. Itu efek placebo. Nah, efek nocebo itu kebalikannya. Banyak orang, banyak pasien sudah pernah dengar, sudah tahu bahwa kalau minum statin itu otot-ototnya bisa sakit. Sehingga ketika dia diberikan obat statin, dia langsung merasa ototnya pada sakit-sakit. Ya, jadi dia laporkan, "Pak, saya sakit otot-ototnya." Ternyata ketika diperiksa lebih teliti dengan desain penelitian yang lebih terkontrol, ternyata itu efek nocebo. Pasiennya ternyata nanti kalau diganti obatnya bukan obat statin, tanpa diketahui pasiennya diberikan obat yang hanya vitamin atau obat yang tepung saja, dia juga ngeluh juga, sakit juga ototnya. Nah, itu namanya efek nocebo. Jadi ternyata sebagian besar dari pasien yang mengeluh mialgia ini ternyata dia bukan karena efek samping statin. Oleh karena itu ternyata kalau ada keluhan mialgia, nanti kalau diatur oleh dokternya 70-90% dari pasien yang mengeluh mialgia ini masih bisa minum statin. Ya, kita lanjut ke efek samping yang lebih berat, SAMS yang lebih berat ya. Tadi muscle symptoms yang dihubungkan dengan statin. Ini namanya miopati. Nah, ini keluhannya lebih berat daripada mialgia. Sama, nyeri-nyeri otot, lemas juga, kadang sudah sampai agak lemah ya. Nah, ini sama simetris, harus otot-otot besar dan kedua-duanya. Nah, kalau mialgia tadi itu biasanya timbulnya sekitar 4-12 minggu setelah pemberian statin. Ini miopati kurang lebih juga sama, hitungan minggu sampai bulan setelah pemberian statin muncullah keluhannya. Tetapi ini memang lebih serius, karena kalau kita periksa tadi CK itu tadi yang kreatin kinase, enzim yang ada di dalam otot, ini akan meningkat. Karena apa? Karena memang ada kerusakan otot, sehingga kadar enzimnya meningkat di dalam darah. Dan ini bisa meningkat lebih dari sekitar 10 kali lipat dari batas normal. Jadi memang ada kerusakan dari otot. Nah, pada yang miopati ini, obat statin memang harus dihentikan, tetapi ternyata dalam penelitian, kemudian kalau diatur lagi, apakah masih bisa minum obat statin, itu 60-70% dari pasien-pasien yang kena miopati ini ternyata masih bisa melanjutkan minum obat statin. Nanti di akhir daripada video ini saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya orang yang sudah kena tetap masih bisa minum obat statin. Ya. Nah, seberapa sering kejadian dari miopati ini sudah jauh lebih jarang dibandingkan mialgia. Ya, kalau mialgia tadi sekitar 5%, maka miopati ini cuma 1-2 pasien per 1000. Ya. Jadi kalau ada 1000 pasien minum obat statin, mungkin 1 atau 2 diantaranya kena miopati. Ya. Nah, yang paling berat adalah namanya rhabdomyolysis. Ya. Nah, ini gejalanya jauh lebih berat. Nyeri-nyeri ototnya lebih berat, ya, lemas, lemah, dan juga sering disertai dengan debar-debar, mual, muntah.
Nah, ini yang bahaya adalah dia bisa menyerang ke ginjal, bisa terjadi gagal ginjal akut. Kenapa? Karena kerusakan ototnya sangat banyak. Sehingga kalau kita periksa CK tadi, ya, enzim yang di dalam otot, dia bisa sampai meningkat lebih dari 40 kali lipat dari batas angka normal. Apa akibatnya kalau ototnya mengalami kerusakan? Maka semua komponen-komponen yang di dalam otot keluar di dalam darah dan sebagian dibuang lewat ginjal. Ya, ada protein dalam otot namanya mioglobin dan itu akan terbuang dalam urin. Jadi mioglobin urin. Dan itu menyebabkan urinnya bisa berwarna seperti teh, coklat begitu. Dan itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut sehingga pasiennya mungkin harus sampai cuci darah, ya. Kemudian juga kalium yang di dalam otot bisa keluar dalam darah sehingga kadar kalium darah meningkat dan itu bisa mengganggu irama jantung, bisa membahayakan. Nah, ini pasien-pasien yang mengalami rhabdomyolysis ini harus segera ditangani karena ini memang membahayakan. Nah, seberapa sering kejadian dari rhabdomyolysis ini dikatakan dalam literatur sekitar 4, ya, mungkin 4 sampai 10 orang dalam 100.000 pasien, tapi per tahun. Apa maksudnya ini? Kalau saya punya pasien yang minum statin 100.000 orang pasien, maka dalam setahun mungkin ada 4 orang diantaranya akan mengalami rhabdomyolysis. Tapi kalau pasien saya dalam setahun itu 1.000 orang yang minum statin, maka dalam 100 tahun saya akan menjumpai 4 pasien mengalami rhabdomyolysis. Jadi ini sebetulnya angkanya sangat kecil, ya. Bayangkan dalam 100 tahun 1.000 pasien tadi hanya 4 pasien yang kena. Memang kecil sekali angkanya, tapi kalau kena memang membahayakan. Nah, apa akibatnya kalau sudah kena? Itu obat harus stop, diobati secara intensif, dan pasien seperti ini tidak boleh lagi minum obat golongan statin. Nah, bagaimana kalau dia butuh obat penurun kolesterol? Nanti kita bicarakan di akhir daripada video ini, ya. Nah, pertanyaannya kenapa kalau kita minum statin bisa menyebabkan gangguan ke otot? Nah, ini mekanismenya saya gambarkan di sini, ya. Tidak perlu khawatir, ini walaupun banyak istilah medis tapi sebetulnya sederhana saja. Kita fokus dulu di kolesterol di sini. Kolesterol ini terbentuk dari satu rangkaian yang melibatkan ini. Kuncinya di sini, HMG-CoA, ya. Nah, HMG-CoA ini akan dirubah menjadi mevalonat oleh satu enzim namanya HMG-CoA reduktase. Nah, si enzim ini, HMG-CoA reduktase ini bisa dipotong pekerjaan dia itu atau mekanisme kerja dia oleh obat statin karena statin ini namanya HMG-CoA reduktase inhibitor. Dia menghambat kerja si enzim ini sehingga HMG-CoA-nya tidak bisa menjadi mevalonat dan akibatnya tidak bisa menjadi kolesterol. Itu cara kerja dari obat statin yang untuk menurunkan kolesterol. Makanya kolesterolnya turun, LDL-nya juga turun. Tetapi ada sampingnya, ada reaksi lain, yaitu ada CoQ10 namanya. CoQ10 ini juga terbentuknya dari HMG-CoA. Kalau dia dihambat mekanisme kerjanya, maka CoQ10 ini juga tidak akan terbentuk. Nah, CoQ10 ini ternyata penting di tubuh kita untuk memberikan energi untuk kerja otot. Nah, sebagai akibatnya karena CoQ10-nya menjadi turun, nah, kerja ototnya menjadi menurun. Itu mekanisme yang menjelaskan kenapa obat golongan statin ini bisa menyebabkan efek samping dari SAMS tadi, ya. Tetapi di samping mekanisme yang tadi dijelaskan, ada mekanisme lain dan ini sangat jarang terjadi yang disebut sebagai IMNM. Ya, ini istilah medis tapi teman-teman tidak perlu khawatir, ini sebetulnya sederhana saja. Ini adalah suatu miopati, gangguan otot. Necrotizing itu ototnya mengalami kerusakan. Jadi kerusakan otot yang dimediasi oleh proses imunologi. Jadi ternyata ada pada sebagian orang ketika diberikan statin, lalu entah kenapa dalam tubuhnya statin itu kemudian merangsang satu
proses dalam tubuh pasien membuat pasien mengenali si HMG-CoA reduktase tadi, yang gambar sebelah tadi, ya, si HMG-CoA reduktase yang ini dianggap sebagai musuh, sehingga terbentuklah antibodi, ya, antibodi terhadap HMG-CoA ini, ya, antibodi terhadap HMG-CoA reduktase ini, sehingga terjadi proses autoimun namanya, dan sebagai akibatnya terjadilah IMNM ini tadi, ya. Nah, ini kejadiannya lebih jarang lagi, 1 sampai 2 kasus per 100.000 pasien per tahun. Artinya kalau seperti tadi saya punya pasien 1.000 pasien minum obat statin 100 tahun, ya, kalau 1.000 pasien dalam 100 tahun baru ketemu 1 atau 2 pasien yang mengalami IMNM, ya. Kalau secara akut kejadian yang tadi rhabdomyolisis ini lebih gawat, ya, kalau secara akut. Tetapi IMNM ini lebih menakutkan karena dia bisa menimbulkan kecacatan dan pengobatannya lebih sulit, ya, walaupun obat statinnya sudah di-stop, penyakitnya masih berlanjut dan seringkali harus memerlukan obat-obatan imunosupresan. Oke? Jelas ya sampai sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa saja yang berisiko bisa terkena efek samping SEMS tadi, ya, terkena efek samping otot karena penggunaan statin. Yang pertama adalah pasien-pasien yang sudah usia lanjut, kemudian wanita dan berat badan rendah. Ini sebetulnya satu tipe. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti ini karena massa ototnya rendah sehingga lebih mudah terkena efek samping dari si statin. Kemudian kalau sudah pernah ada riwayat penyakit otot sebelumnya, nah itu juga rentan bisa terkena efek samping dari SEMS ini. Nah, ada 2 kondisi yang juga bisa mempermudah seseorang terkena efek samping dari statin terhadap otot ini adalah hipotiroid dan defisiensi vitamin D. Orang yang hipotiroid memang sudah cenderung ada masalah, jadi lebih kaku, lebih lemah ototnya. Sehingga dia lebih sensitif. Waktu kena statin, ototnya sudah sensitif, sudah baper begitu. Jadi begitu kena si statin, ototnya akan juga lebih mudah terjadi gangguan atau efek samping. Dan juga kondisi hipotiroid di mana hormon tiroidnya lebih rendah itu menyebabkan pembuangan statinnya lebih lambat sehingga kadar obat statinnya dalam tubuh lebih tinggi, ya. Demikian juga defisiensi vitamin D. Vitamin D memang penting buat tulang tapi ternyata juga penting untuk otot. Jadi kalau kadar vitamin D-nya kurang atau rendah itu otot-ototnya juga sering lemas, sering sakit, dan itu dengan diberikan statin jadi lebih mudah timbul efek sampingnya. Atau memang pasiennya sudah pernah ada riwayat SEMS sebelumnya, riwayat efek samping dari si statin. Atau ada penggunaan obat-obat yang lain. Nanti kita bahas obat-obat apa saja yang bisa memudahkan atau meningkatkan resiko terjadinya SEMS bila digunakan bersama-sama dengan statin. Nah, selain itu, faktor jenis statinnya sendiri juga mempengaruhi resiko terjadinya SEMS. Yang pertama adalah kemampuan dari obat itu atau sifat dari obat itu, apakah dia larut dalam lemak atau tidak. Nah, obat yang kita kenal, simvastatin, atorvastatin, ini larut dalam lemak. Apa akibatnya kalau dia larut dalam lemak? Dia bisa masuk sampai ke otot-otot. Jadi distribusi obatnya ke ototnya juga banyak. Nah, ini memudahkan terjadinya efek samping SEMS. Oleh karena itu memang simvastatin ini adalah golongan obat statin yang paling tinggi kejadian SEMS-nya, ya, diikuti juga oleh atorvastatin. Sementara rosuvastatin itu dia larutnya dalam air, ya, tidak larut dalam lemak, dan dia hanya banyak terdistribusikan di liver, di hati, tidak banyak ke otot. Akibatnya efek sampingnya terhadap otot lebih kecil, jauh lebih kecil daripada simvastatin dan atorvastatin. Dan ini nanti tentu teman-teman sudah menyangka kalau kita ada efek samping dari statin terhadap otot atau SEMS ini, rosuvastatin menjadi salah satu alternatif untuk digunakan, ya. Yang kedua, ini ada satu enzim namanya enzim CYP3A4. Apa enzim ini? Enzim ini enzim yang berfungsi di liver untuk menghancurkan atau memetabolisme sehingga simvastatin atau atorvastatin ini lebih mudah dibuang.
Jadi kerjanya nggak terlalu lama, dosisnya nggak terlalu tinggi di dalam tubuh, ya. Nah, kalau kita makan obat-obatan yang lain yang mempunyai kemampuan untuk menghambat si enzim ini, maka enzim ini jadi tidak bisa bekerja sehingga kandungan si simvastatin, kandungan atorvastatin menjadi meningkat. Nah, apa saja obat-obatan yang mengandung penghambat dari enzim CYP3A4? Itu ada cukup banyak obat-obatan, misalnya eritromisin, ya, claritromisin, atau obat jamur ketokonazol. Kemudian obat untuk trigliserid, gemfibrozil namanya, ya, atau obat untuk gangguan irama jantung, amiodaron. Nah itu, ya. Jadi kalau minum obat-obatan statin, kalau bersama dengan obat-obatan ini akan bisa meningkatkan konsentrasi dari obat statin ini dalam darah. Nah, kalau rosuvastatin ini makanya dia tidak berbahaya dalam hal menyebabkan efek samping otot ini adalah karena dia dipecahnya bukan oleh enzim CYP3A4 nih, oleh enzim yang lain di liver. Jadi dia lebih aman dalam hal ini, ya. Ya, kemudian juga adalah dosis. Makin tinggi dosisnya, makin besar kemungkinan efek samping terhadap otot. Oleh sebab itu, simvastatin ini yang 80 mg sekarang sudah tidak diizinkan lagi untuk diminum. Dulu simvastatin itu ada yang 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg juga ada sebagian. Ada yang sampai 80 mg. Tapi sekarang yang 80 mg tidak lagi di-approve untuk beredar, ya, karena ini bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya gangguan otot ini lebih tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini adalah SAMS, ini gejala-gejala otot ini memang karena statin. Yang pertama, nanti dokter pasti akan memastikan dulu bahwa tidak ada penyebab yang lain. Misalnya, kalau habis olahraga berat, terus nyeri-nyeri ototnya, harus kita pastikan apakah karena olahraganya atau karena statinnya, ya. Atau pasiennya ada tadi hipotiroid, nah itu dipastikan. Kadang-kadang dengan diobatin masalah tiroidnya, keluhan ototnya juga berkurang atau hilang. Atau pasiennya kadar vitamin D-nya rendah. Nah, itu mesti dipastikan. Kalau itu penyebabnya, diobatin, mungkin bukan karena statinnya. Atau ada penyakit-penyakit otot yang lain, ya. Nah, yang kedua, kita pastikan berdasarkan temporal relationship. Ini maksudnya melihat hubungannya dengan waktu. Yang pertama, kita lakukan D-challenge. D-challenge itu maksudnya gimana? Pasien-pasien ini kita pastikan dapat obatnya mestinya dalam sekitar 4 minggu sampai 12 minggu setelah diberikan statin. Kalau muncul keluhan SAMS, keluhan di otot, lalu kita stop. Kalau di stop dalam waktu 2 minggu, keluhannya hilang, mungkin itu memang penyebabnya karena obat statinnya. Nah, kemudian kita lakukan re-challenge. Re-challenge maksudnya apa? Setelah keluhannya hilang tadi, dikasih lagi obatnya, statinnya. Kalau keluhannya muncul lagi, maka kita lebih yakin lagi bahwa itu adalah penyebabnya karena statinnya. Jadi tidak langsung serta-merta kita langsung vonis ini karena statinnya. Harus lakukan D-challenge dan re-challenge, ya. Kemudian juga kita lihat dari lokasi ototnya. Nah, sekali lagi tadi sudah saya jelaskan, lokasi ototnya harus apa? Harus simetris, dua-duanya. Dan otot-otot yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil di ujung-ujung jari, ya. Di sini, di paha, di pundak, di bahu, di punggung. Jadi otot-otot yang besar. Kemudian yang terakhir adalah kita harus periksa enzimnya. Kalau enzimnya rendah, tidak meningkat, masih dalam batas normal, itu kecil kemungkinannya karena statin. Ya, makin tinggi kadar enzimnya meningkat, maka makin besar kemungkinan itu efek sampingnya karena statin. Nah, pertanyaan terakhir, kalau sudah fix kena SAMS, apakah boleh minum obat kolesterol lagi? Yang pertama, kalau memang kena SAMS-nya tadi adalah kena IMNM tadi yang karena autoimun, atau karena rhabdomyolysis sudah fix, maka itu sama sekali tidak boleh minum obat kolesterol lagi. Obat apa yang diminum nanti saya jelaskan, ya, yang lain. Nah, kalau itu adalah karena mialgia atau miopati tadi, masih memungkinkan untuk minum obat statin lagi. Yang pertama adalah pastikan kalau tadi ada hipotiroid, sekali lagi, diobatin. Seringkali dengan diobati hipotiroidnya, kemudian statinnya bisa masuk lagi.
ya kalau ada hipotiroid, atau ada vitamin D defisiensi. Nah, itu bisa ditambahkan vitamin D supaya kadar vitamin D naik, lalu obat statinnya bisa masuk lagi. Kemudian banyak yang bertanya ini apakah boleh dikasihkan koenzim Q10? Tadi penyebabnya adalah karena menurunnya kadar koenzim Q10 pada pemberian statin. Nah, ini banyak dilakukan juga, walaupun ya sejujurnya memang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terhadap pemberian koenzim Q10 ini belum memuaskan. Sehingga semua guideline panduan belum ada yang merekomendasikan harus digunakan bersama-sama dengan pemberian statin ini, berikan koenzim Q10. Tetapi kalaupun mau minum koenzim Q10 juga tidak masalah ya, ini boleh sebagai suplementasi ya, walaupun belum terbukti tadi sekali lagi ya. Nah, kemudian kalau statin yang digunakan adalah simvastatin ya, simvastatin atau atorvastatin, maka kita ganti dengan apa? Dengan rosuvastatin ya. Dan rosuvastatin kita bisa berikan dengan dosisnya diperkecil. Misalnya rosuvastatinnya 5 mg. Lalu bisa kita atur lagi supaya lebih kecil lagi. Diberikan interval, selang sehari pemberiannya. Nah, itu menurut panduan resmi dari guideline itu masih bisa dilakukan dan itu bisa mengurangi dari efek samping si statin ini. Dan ini memang perlu sekali buat pasien-pasien yang sudah jelas-jelas ada penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskuler dan mereka mutlak harus diturunkan kadar LDL-nya dan memerlukan pengobatan. Maka kita bisa lakukan ini sebagai alternatif ya, diberikan rosuvastatin 5 mg interval dosisnya selang sehari. Atau kalau tetap juga tidak bisa diberikan obat golongan statin, maka kita bisa berikan obat golongan lain ya, namanya ezetimibe. Ya, ezetimibe ini adalah obat yang menghambat penyerapan kolesterol di usus atau diberikan dalam kombinasi rosuvastatin ditambahkan ezetimibe. Kalau pasiennya resikonya tinggi sekali dan memerlukan penurunan kadar LDL yang cukup besar, maka kita bisa berikan obat yang sekarang golongan baru di Indonesia, yaitu PCSK9 inhibitor ya. Obatnya dalam bentuk suntik ya, bisa diberikan ya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 6 bulan sekali. Ya, jadi teman-teman ini sudah mencakup semua pertanyaan. Saya simpulkan sekali lagi bahwa pemberian statin itu penting pada pasien yang apalagi sudah jelas-jelas ada penyakit jantung. Itu merupakan obat yang sangat penting untuk diberikan untuk menurunkan resiko terkena kejadian kardiovaskuler yang ulang ya. Itu untuk pencegahan sekunder namanya. Tetapi memang harus diakui bahwa sebagian pasien ternyata ada efek samping SAMS yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi pada kenyataannya dari penelitian-penelitian yang dilakukan secara terkontrol itu kejadiannya sebetulnya sangat rendah ya, dan sebagian besar adalah yang mialgia 1-5% tadi. Yang lebih berat seperti miopati, rhabdomyolysis atau IMNM tadi kejadiannya sangat-sangat jarang. Dan dari sebagian besar yang terkena mialgia ini 70-90% sebetulnya masih bisa kita upayakan untuk tetap dia minum statinnya atau paling tidak minum obat yang alternatif untuk penggantinya untuk tetap menurunkan kadar LDL-nya. Pesan ini penting sekali karena ini LDL-nya harus diturunkan supaya mencegah jangan sampai terkena kejadian kardiovaskuler ulang di kemudian hari. Ya, baik teman-teman, saya kira ini sudah cukup jelas untuk topik kali ini. Kalau teman-teman menyukai konten-konten edukasi seputar jantung seperti ini, teman-teman boleh subscribe seputar jantung dan di-share kepada keluarga teman yang lain supaya bisa membagikan manfaatnya dan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam jantung sehat.